Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada. Puji nama Tuhan karena atas anugerahnya kita semua boleh diperjumpakan dalam pelayanan firman melalui channel YouTube Marturia Gemim Bukit Kasih Girian Permai, wilayah Bitung 13. Untuk itu, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dipermuliakanlah nama-Mu. Dengan kepala tertunduk namun hati kami terangkat, memuji-muji kebesaran nama-Mu. Engkau Tuhan, layak kami puji dan kami muliakan. Saat ini Tuhan, kami mau belajar lewat firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan, maupun bagi siapa saja yang akan mendengarkan lewat YouTube channel Marturia Gemim Bukit Kasih Girian Permai. Biarlah semuanya boleh dianugerahkan hikmat dari sorga, bahkan dimampukan untuk kami melakukan sesuai dengan kebenaran firman. Berfirmanlah kepada kami, ya Tuhan. Kami sudah siap sedia mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman kehidupan, kami bermohon. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini diambil dalam kitab Perjanjian Lama, dalam Amsal pasal 24 ayat 13 sampai yang ke-22. Anakku, makanlah madu sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu, dan engkau mendapatnya maka ada masa depan, dan harapanmu tidak akan hilang. Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Jangan merusak rumahnya, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Hai anakku, takutlah Tuhan dan Raja. Jangan melawan terhadap kedua-duanya, karena dengan tiba-tiba mereka menimbulkan bencana, dan siapa yang mengetahui kehancuran yang didatangkan mereka? Demikian pembacaan firman Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, saat ini saya akan membacakan penjabaran trilogi pembangunan jemaat dari tanggal 19 sampai 25 November tahun 2023 dengan tema bulanan peran gereja memelopori terwujudnya keadilan, perdamaian, dan kelestarian lingkungan. Tema mingguan, hikmat tidak akan membuat engkau jatuh. Alasan pemilihan tema. Hikmat adalah pengetahuan dan kebijaksanaan yang diberikan Tuhan Allah kepada manusia untuk menolong orang percaya dalam menyikapi berbagai persoalan. Di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik dalam perspektif iman yang benar. Hikmat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya kebijakan, kearifan. Dalam bahasa Inggris, wisdom adalah suatu pengertian dan pemahaman yang dalam mengenai orang, barang, kejadian atau situasi yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi, penilaian, dan perbuatan sesuai pengertian tersebut. Hikmat dalam bahasa Yunani Sophia dan bahasa Ibrani hokmah berarti cara seseorang menyelesaikan masalah dengan benar, baik dan tepat, atau memiliki pandangan yang benar dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hikmat Tuhan menuntun kehidupan umatnya untuk cerdas dan bijak dalam menyikapi serta mensiasati setiap kesempatan hidup dan peluang yang ada dengan baik. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Kita bisa baca dalam ayat ini mengingatkan orang percaya agar sadar dan siuman terhadap konsep dengan segala kemungkinan yang dihadapi. Di era kompetitif yang semakin kompleks saat ini, menghendaki adanya sumber daya manusia yang memiliki kualitas intelektual yang bermoral sebagai perwujudan kedewasaan spiritual. Persaingan yang tak terkendali karena dipengaruhi oleh gaya hidup, sadar ataupun tidak sadar, dapat saja menjebak seseorang untuk berperilaku buruk dalam memenuhi segala keinginan karena sebuah orang percaya dapat saja saling menggigit dan berupaya untuk saling menjatuhkan karena terperangkap pada sebuah persaingan hidup yang tidak sehat. Hikmat Tuhan mengarahkan kehidupan orang percaya dengan segala perbuatannya untuk melakukan apa yang baik dan benar supaya tidak jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging. Matius 26. Bagian firman Tuhan yang terus mengingatkan orang percaya untuk senantiasa berwaspada di dalam iman. Oleh karena itu, mintalah hikmat Tuhan agar supaya kita dimampukan untuk menjalani hidup dengan baik
dan milikilah hikmat Tuhan untuk mengupayakan dan menghadirkan sebuah perilaku kehidupan beriman yang bermoral dan memiliki kapabilitas serta berintegritas. Dengan alasan tersebut, maka tema perenungan minggu ini adalah hikmat tidak akan membuat bijak. Pembahasan tematis. Pembahasan teks Kitab Amsal dalam bahasa Ibrani adalah Misal, Salomo, yang diterjemahkan sebagai Amsal dan Salomo. Pasal 1 ayat 1 dan pasal 10 ayat 1 pasal 1. Sebuah tulisan yang merupakan kumpulan saja atau puisi berupa ucapan-ucapan nasihat untuk mendidik manusia agar dapat berpikir, berucap dan bertindak dengan arif dan bijaksana berdasarkan hikmat untuk menghadirkan perilaku kehidupan. Kitab ini ditulis dalam kurun waktu sekitar tahun 900 sebelum Masehi, pada masa Raja Salomo, anak Daud, yang memerintah bangsa Israel dengan meminta kekuatan dan pertolongan hikmat. Di era pemerintahan Raja Salomo, bangsa Israel menggapai titik puncak kejayaan dalam hal kerohanian, politik, kebudayaan, dan ekonomi yang membuat reputasi nama Raja Salomo menjadi tersohor dan sangat terkenal, sehingga para pembesar bangsa-bangsa asing datang dari jauh hanya untuk mendengarkan ucapan raja yang berhikmat itu. Kita bisa baca dalam 1 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-30. Dalam kitab Amsal, Salomo mengungkapkan perkataan hikmat berupa nasihat yang berkaitan dengan perilaku etika dan moral serta kesalehan hidup. Dasar dari pengajaran kitab Amsal adalah takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Bisa baca dalam kitab Amsal 1 ayat 7. Dan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dalam Amsal 9 ayat 10. Dengan demikian kita dapat melihat bahwa pengetahuan dan hikmat berasal dari hidup takut akan Tuhan, yaitu mengenal dan bergaul akrab dengan penuh rasa hormat. Bagi pengamsal, dengan hidup takut akan Tuhan, orang percaya akan menerima pengetahuan dan hikmat yang akan memperlengkapi kita untuk menjalani kehidupan di dunia. Bacaan kitab Amsal 24 ayat 12 sampai 22. Pengamsal mengajarkan kepada kita tentang bagaimana meraih masa depan yang memiliki pengharapan dalam sebuah kepastian hidup dengan tuntunan hikmat Tuhan yang memberikan kekuatan kepada umat untuk bijaksana menghadapi berbagai permasalahan, penderitaan, pergolakan, dan pergumulan, termasuk kesulitan hidup. Dalam bagian ini, penulis menasihati umat Tuhan tentang sesuatu yang baik,
bermanfaat, dan menyehatkan untuk dikonsumsi oleh tubuh manusia. Apa yang baik dan manis untuk dimakan seperti madu, demikianlah pula dengan hikmat Tuhan yang sangat dibutuhkan oleh jiwa untuk menata masa depan yang memiliki harapan serta bermanfaat untuk mendidik, mengajar, dan memperlengkapi umat Tuhan dengan setiap perbuatan baik. Hikmat dapat dibaca dalam ayat 14. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa hidup yang memiliki pengharapan membuat orang percaya yakin adanya pertolongan Tuhan yang akan mengarahkan hidup seseorang untuk meraih masa depan dengan tidak memiliki niat untuk mengganggu, merampas, merusak, dan menjatuhkan masa depan dan harapan hidup. Orang percaya diajarkan untuk hidup benar dan mengerjakan kebenaran dengan tidak merancangkan kejahatan atas ketenangan dan ketentraman hidup orang fasik, apalagi kepada orang benar. Pengamsal memperingatkan umat untuk menjaga hati dalam segala kewaspadaannya, supaya tidak bersukacita dan beria-ria atas kejatuhan musuh dengan segala perbuatan jahat yang ada padanya, agar umat Allah tidak terperosok dan jatuh pada kehancuran bersama dengan orang fasik. Orang percaya yang hidupnya tertuntun dan dikendalikan oleh hikmat Tuhan senantiasa dimampukan untuk menjaga sikap dan perilaku, menjadi marah dan iri terhadap perbuatan jahat dengan berbagai bentuk kefasikan hanya akan menggoda kehidupan orang percaya untuk terperangkap pada kesia-siaan, karena tidak ada masa depan bagi orang berbuat kejahatan dan pengharapan akan hilang bagi kefasikan. Hidup yang tertuntun oleh hikmat Tuhan senantiasa menjalani kehidupan beriman yang didasarkan pada takut dan raja, agar terhindar dari bencana dan kehancuran yang ditandai dengan kesetiaan dan ketaatan melakukan segala ketetapan dan perintah Allah, dan senantiasa menjalani hidup sebagai warga negara yang baik, karena Tuhan adalah sumber kebijaksanaan, dan raja yang bijaksana akan memerintah rakyat sesuai dengan pengamsal menegaskan bahwa perwujudan hidup takut akan Tuhan haruslah menghormati pemerintah dengan melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban berdasarkan peraturan dan undang-undang negara, serta berdoalah untuk pemerintah. Dengan demikian, orang percaya bisa hidup tenang, tentram dalam segala kesalahan dan kehormatan, supaya masa depan itu sungguh ada dan harapan hidup tak akan hilang. Makna dan implikasi itu. Pertama, kehidupan orang percaya yang diarahkan dan tertuntun oleh hikmat Tuhan pasti dianugerahkan kekuatan serta kemampuan untuk mengerjakan. Hikmat Tuhan mengajar dan mendidik orang percaya untuk cerdas, bijaksana menghadapi setiap godaan, cobaan, dan pergumulan hidup agar tidak jatuh dalam perbuatan
dosa. Oleh karena itu, mintalah hikmat kepada Tuhan yang akan menuntun ke masa depan yang penuh harapan dan kepastian hidup. Kedua, dengan hikmat Tuhan, orang percaya akan dimampukan untuk menjaga hati dengan segala kewaspadaannya dalam menjalani kehidupan agar tidak angkuh, iri, dengki, dan sombong yang dapat merusak dan menjadi batu sandungan atas ketenangan serta ketentraman hidup orang. Sebagai orang percaya, berusahalah terus di dalam iman untuk membangun dan membina suatu kehidupan yang harmoni dan damai dengan sesama ciptaan. 3. Hiduplah takut akan Tuhan, dengan mau taat dan setia melakukan segala ketetapan dan perintahnya. Rajin berdoa dan beribadah serta membaca firman Tuhan sambil terus berupaya menghadirkan perilaku hidup baik di tengah masyarakat untuk menjadi warga negara yang patuh terhadap pemerintah dan peraturan. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam surga, terpujilah nama-Mu Tuhan, karena Engkau telah menuntun dan menyertai ibadah kami bisa. Bapa, anugerahkanlah hikmat-Mu kepada kami agar di tengah-tengah gumul dan juang kami boleh melakukan apa yang Engkau firman. Kiranya Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk mengerjakan kebaikan melalui sikap dan perbuatan yang kami jalani, untuk hidup benar sesuai dengan itu. Biarlah kami semua terberkati lewat pembacaan dan pembagian firman lewat channel YouTube Marturia Gemim Bukit Kasih Girian, wilayah Bitung 13. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berkerinduan untuk selalu datang kepadamu lewat ibadah, karena di dalamnya kami boleh memperoleh hikmat daripada Tuhan melalui firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau senantiasa memberkati seluruh yang mendengarkan, bahkan juga bagi anak-anak Tuhan yang terlibat dalam proses untuk menyampaikan lewat channel YouTube Marturia ini. Biarlah Tuhan memberkati. Dan semuanya demi hormat dan kemuliaan. Inilah kami Tuhan yang bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Juru Selamat